Halo, perkenalkan nama saya Novena dengan NIM 203030204036, mata kuliah Filsafat Politik dan Filsafat Pancasila, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai seorang filsuf yaitu Jacques Derrida. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan komen ya. Mari simak video berikut ini. Jacques Derrida lahir sebagai Jacques Élie Derrida pada 15 Juli 1930 sampai 8 Oktober 2004. Adalah seorang filsuf kontemporer Prancis yang dianggap sebagai pengusung tema dekonstruksi di dalam filsafat pasca modern. Pemikirannya juga disampaikan melalui filsafat bahasa. Baiklah, di sini kita bisa melihat karya-karya penting dari Jacques Derrida. Derrida sangat dipengaruhi oleh dua orang filsuf dan ahli bahasa, yaitu Ferdinand de Saussure dan Edmund Husserl. Pertama, Derrida berasal dari proyeknya menerjemahkan karya Husserl yang berjudul The Origin of Geometry. Di dalam bukunya yang berjudul Of Grammatology, Derrida menyampaikan pandangannya terhadap pemikiran Saussure mengenai definisi bahasa. Ia mengatakan bahwa Saussure memberikan esensi manusia kepada bahasa. Logosentrisme dan fonosentrisme adalah paham yang berusaha dikritik Derrida. Menurutnya, kelemahan logosentrisme adalah menghapus dimensi material bahasa, dan kelemahan fonosentrisme adalah menomorduakan tulisan karena memprioritaskan ucapan. Baik, kita masuk pada bagian pemikiran Derrida. Dan Derrida ini dilatar belakangi oleh ontologi Heidegger, fenomenologi dan poststrukturalisme Prancis. Kemudian berkaitan dengan teori ini muncul karena kritik terhadap Saussurean. Ferdinand de Saussure merumuskan teori melalui dua oposisi biner atau dua hal yang berlawanan seperti besar dan kecil, ucapan dan tulisan, ada dan tidak ada, murni dan tercemar, dan seterusnya. Pandangannya bahwa yang pertama selalu superior atau sempurna, utama, sedangkan yang kedua disingkirkan atau marginal. Contoh yang paling nyata adalah ketika Saussure menyatakan bahwa untuk menemukan makna adalah melalui ucapan dan rasa dari kata. Hal itu menunjukkan bahwa ia meremehkan tulisan dan mengunggulkan ucapan. Derrida tertarik untuk mengkritik filsafat modern karena filsafat modern identik dengan pandangan metafisika kehadiran dan logosentrisme. Metafisika kehadiran menjelaskan bahwa suatu konsep atau teori akan dibenarkan jika sudah mewakili being atau ada. Suatu yang ada tersebut bisa diwakili oleh kata tanda dan konsep. Istilah dekonstruksi ini dikenakan kepada Derrida sejak ia memberikan ceramah di Amerika dalam sebuah artikel. Pemikiran Derrida juga bukan suatu yang khas dalam hal dekonstruksi. Jika kita melihat perkembangan filsafat Prancis dan bahkan di Jerman, ada beberapa filosofi yang sudah berbicara tentang dekonstruksi. Mereka disebut proto-dekonstruksionis, Walter Benjamin, Nietzsche. Dalam bukunya, Derrida mengatakan bahwa filsafat selalu cenderung mencari istilah yang bersifat umum untuk satuan-satuan yang bersifat konkret atau craving for generality. Dengan kata lain, filsafat sering mencari kesatuan makna atau pengertian dari hal-hal yang beraneka ragam, mencari kesamaan dalam perbedaan, atau membuat penunggalan dalam kemajemukan atau craving for unity. Teori dekonstruksi. Kita juga tentu bertanya-tanya, apa itu teori dekonstruksi? Dekonstruksi susah untuk didefinisikan. Ada macam-macam definisi tentang dekonstruksi. Royal mendefinisikan bahwa dekonstruksi sebagai suatu yang bukan seperti yang dipikirkan orang banyak, pengalaman yang tak mungkin, cara berpikir untuk menggoyangkan apa yang sudah dianggap mapan, apa yang membuat identitas bukan merupakan identitas, dan masa depan yang masih ada belum ada itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Derrida sendiri, pas de méthode. Pas artinya baik atau tidak maupun metode.
Jika kita ingin memahami dekonstruksi, dekonstruksi bukan cara atau metode. Dalam bahasa Perancis, kata pas berarti bukan, tetapi ternyata pas juga berarti metode. Berarti dekonstruksi itu bukan metode sekaligus langkah. Ini membingungkan karena langkah itu juga berarti metode. Inilah yang perlu kita pahami apa artinya. Baiklah, kita akan melihat 5 strategi untuk memahami dekonstruksi sebagai berikut. Pertama, dekonstruksi berarti sebuah peristiwa pembacaan. Kalau kita memahami dekonstruksi sebagai sebuah metode, berarti kita akan mengulangi cara yang sama. Tetapi itulah yang tidak ingin dilakukan oleh seorang dekonstruksianis seperti Derrida. Konstruksi adalah kontaminasi oposisi-oposisi biner. Misalnya, oposisi biner itu seperti badan dan jiwa, maskulin dan feminim, dan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, timur dan barat, dan seterusnya. Dengan adanya oposisi biner ini, maka ada hegemoni makna dari salah satu kutub dan kutub lain menjadi marginal. Kutub laki-laki, siang, maskulin, badan akan lebih dominan, sedangkan kutub perempuan, barat, malam, feminisme, dan seterusnya menjadi terpinggirkan. Berbagai antinomi biner bisa dideretkan dan pasti ada salah satu sisi hegemonial dan sisi lain marginal. Apa yang dilakukan dengan dekonstruksi yaitu menunjukkan, bahkan tidak perlu sengaja ditunjukkan. Yang akan ditunjukkan adalah sisi dari yang terpinggirkan atau marginal, karena ada sesuatu yang lain di balik interpretasi dominan mengenai yang marginal. Kata-kata ini untuk menjelaskan suatu makna. Makna itu sesuatu tidak dapat dijaga kemurniannya. Ketiga, dekonstruksi juga bisa dijelaskan sebagai suatu proses pembacaan yang meminati yang terpinggirkan, seperti coretan di dinding. Kalau dalam konteks oposisi biner, maka semua yang dimarginalisasikan dalam oposisi biner itu yang diminati. Kalau dalam riset, maka hal-hal yang selama ini diam, bungkam, maka itu dibiarkan bersuara, berbicara. Dekonstruksi adalah sejarah. Istilah yang diunggulkan dalam oposisi biner juga tidak stabil dan mendekonstruksikan diri dan hal yang terjadi di dalam sejarah. Setiap istilah memiliki sejarahnya dan sejarah juga menunjukkan bahwa istilah itu tidaklah stabil. 5. Tidak ada yang bebas teks. Dalam pembacaan dekonstruksi, makna teks mengacu pada rangkaian jejak-jejak, yaitu konteks-konteks yang ada dalam teks itu yang memberi makna. Dekonstruksi menghentikan upaya rehabilitasi atau konstruksi seperti dalam kasus Schleiermacher dan Dilthey dan dalam kasus Gadamer. Derrida menjelaskan dekonstruksi dengan kalimat negasi. Menurutnya, dekonstruksi bukan suatu analisis dan bukan kritik, bukan suatu metode, bukan aksi maupun operasi. Singkatnya, dekonstruksi bukanlah suatu alat penyelesaian dari suatu subjek, individual atau kolektif yang berinisiatif dan menerapkannya pada suatu objek teks atau tema tertentu. Konstruksi suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan kesadaran atau organisasi dari suatu subjek atau bahkan modernitas. Derrida mengadaptasikan kata dekonstruksi dari kata destruksi dalam pemikiran Heidegger. Kata dekonstruksi bukan secara langsung terkait dengan kata destruksi, melainkan terkait kata analisis yang secara etimologis berarti untuk menunda, sinonim dengan kata-kata mendekonstruksi. Terdapat 3 poin penting dalam dekonstruksi Derrida, yaitu pertama, dekonstruksi seperti halnya perubahan terjadi terus-menerus dan ini terjadi dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan kehidupan. Yang kedua, dekonstruksi terjadi dari dalam sistem-sistem yang hidup, termasuk bahasa dan teks. Dekonstruksi bukan suatu kata, alat, atau teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpa suatu subjek interpretasi.
Baiklah, kita masuk pada implementasi pemikiran dari Togo Jaguars Derrida yang ada pada masyarakat Indonesia. Jenderal versus prajurit. Jabatan tertinggi dalam kepolisian atau militer adalah jenderal. Seorang jenderal segoyan yang memiliki sikap mementingkan masyarakat atau orang banyak daripada kepentingan pribadi sendiri. Hal itu sejalan dengan maknanya. Kata jenderal dalam bahasa Inggris, general, mempunyai arti umum atau publik atau khalayak ramai. Dengan demikian sepatutnya seorang jenderal mempunyai sikap kesatria yang mendulukan, mementingkan, membela, dan mengayomi setiap prajurit yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin mereka diharapkan berada dekat dengan masyarakat banyak. Berbeda dengan jenderal, seorang prajurit atau dalam bahasa Inggris privat memiliki arti pribadi atau individu. Artinya seorang prajurit merupakan individu atau pribadi yang direkrut untuk menjadi tentara atau tamtama yang hierarkinya terendah dalam pangkat kemiliteran atau kepolisian. Namun, privat juga dapat berarti mementingkan kepribadiannya sendiri, egois, karena sifatnya yang pribadi. Pada medio tahun 2013, beberapa media massa ramai mengulas kasus korupsi simulator surat izin mengemudi SIM yang mengidentifikasikan keterlibatan seorang jenderal polisi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan menyita harta kekayaan milik tersangka yang tersebar di beberapa kota dari Jakarta hingga Bali. KPK menaksir lebih dari 20 aset yang dimilikinya dengan total nilai sekitar 100 miliar. Belum lagi adanya indikasi keterlibatan beberapa oknum petinggi Polri dari rekening gendut. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa seorang jenderal polisi lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan mengabdi kepada masyarakat luas. Bukankah sebelum menjabat mereka disumpah agar melakukan tugasnya dengan baik-baiknya, seadil-adilnya, dan sejujur-jujurnya? Ia menyangkali hakikat kata jenderal yang seharusnya diemban dan dilaksanakan dalam setiap tugasnya. Sebaliknya, malah ia menghukum dan memperkaya dirinya sendiri, melanggar asas kepatutan dan tidak mampu menjadi perwira yang teladan. Perbedaan dari kasus di atas, dalam banyak kesempatan justru prajurit atau tamtama polisilah yang menunjukkan sikap tidak mementingkan kepentingan sendiri. Prajurit atau tamtama merupakan garda terdepan yang tampil menjalankan tugas mereka. Prajurit atau tamtama merupakan garda terdepan yang tampil menjalankan tugas mereka. Tamtama polisi berada dekat dengan masyarakat luas karena di sanalah mereka ditempatkan. Mereka ada dalam menunaikan tugas untuk melayani serta mengayomi masyarakat. Dengan keberadaan mereka, masyarakat menjadi lebih tertib, teratur, dan disiplin. Dalam situasi negara yang gawat darurat seperti dalam peperangan, prajuritlah yang menjadi bagian terbesar yang dikirim ke medan pertempuran. Seringkali mereka tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingannya pribadi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dari uraian di atas, bagaimana kita memaknai dan merefleksikan sebagai teks deskonstruksi. Di dalam contoh kasus di atas tampak oposisi biner jenderal prajurit. Jenderal merupakan oposisi yang dominan dibandingkan dengan prajurit yang terpinggirkan alias termarginalisasi. Namun, di dalam pelaksanaan tugas, misal dalam peperangan, prajurit tampak lebih dominan sebagai yang berada di garis terdepan, seringkali tanpa memikirkan atau mementingkan kepentingan sendiri agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, berbagai oposisi dominan seorang jenderal yang merupakan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya diteladani, digugu, dan ditiru, malah berperilaku yang tidak mencerminkan kata jenderal yang diembannya dengan melakukan tindakan korupsi. Seyoga-yoganya jenderal yang melakukan tindakan korupsi dan terbukti bersalah di pengadilan dihukum seberat-beratnya. Sebaliknya, seorang prajurit atau tamtama yang menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya diberikan penghargaan yang layak, diperhatikan, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar mereka dapat terus bekerja bagi masyarakat dan negaranya.
Negara dan masyarakat perlu memberikan perhatian yang besar kepada kesejahteraan para tamtama, polisi, dan abdi negara yang berada di garis terdepan, agar dengan demikian mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi tupoksi yang diembannya dengan setia dan tanggung jawab. Dinyatakan bahwa makna teks tidaklah melulu apa yang tampak di luar atau apa yang biasanya diinterpretasikan orang. Karena menurut teori dekonstruksi makna teks itu tidak terhingga. Ia dapat ditafsirkan dari berbagai arah yang berbeda-beda. Dan karenanya ia ditangguhkan. Karenanya sebuah teks dapat saja diartikan berlawanan dari makna yang kita kira seharusnya begitu. Terang dekonstruksi membuat mata kita terbuka lebar akan fenomena atau makna lain dari sebuah teks. Hal ini juga berkaitan erat dengan era postmodernisme di mana kita berada sekarang ini. Di dalam era postmodernisme, budaya sebagai makna juga tidak tunggal atau singular dan mutlak, melainkan jamak, plural, multi atau saran makna. Apa yang kita kira sebagai kebenaran tunggal yang mutlak sesungguhnya tidak ada. Karena itu, sebagai pembaca yang ingin memahami sebuah teks, kita tidak boleh terburu-buru memutuskan suatu makna atau cepat-cepat mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pendapat saya yang kurang dalam penjelasan di video sebelumnya. Bisa memberikan kritik dan sarannya ya. Jangan lupa like dan komen. Have a nice day.